Thank you very much and please be seated. Terima kasih, hadirin dipersilakan berdiri kembali. Teman-teman, bersama sudah kita dengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara yang sukses memastikan langkah mereka ke babak final malam hari ini. Blank Chatai dari Thailand dan juga Indonesia Raya tentunya untuk Indonesia. Kalau lagu ini sudah berkumandang di Super Soccer Arena, rasanya air mata itu sudah pada berkumpul di mata para atlet-atlet muda, para serikandi kita di lapangan. Ya, tidak ada yang lebih mengharukan atau lebih berharga bagi seorang atlet itu menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika mereka akan bertanding. Karena bagaimanapun yang mereka wakili adalah satu bangsa yang besar ini dengan begitu banyak pencinta sepak bola, dan sekarang sepak bola putri mulai menarik perhatian, mencuri perhatian, memberi kekaguman, bahkan mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan sempurna. Tetapi bagaimanapun juga 90 menit akan menentukan, dan perjuangan mereka tetap saja luar biasa sejauh ini, sudah melaju dengan sangat baik. Kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana coin toss akan dilangsungkan di Super Soccer Arena bersama dengan para kapten dari kedua kesebelasan. Turut hadir satu orang referee wanita, namun kita akan lihat terlebih dahulu coin toss yang akan dilangsungkan. Last match final. Enjoy the game. Prepare respect and then the best, okay? Blue, yellow. Ball, perfect. Ball. Turnamen sepak bola putri, referee-nya juga harus dong ada perwakilan dari wanita ya. Selain itu juga akan dipimpin oleh wasit Axel Febrian Sinaga, Syuledin Usman, Arpes Miamit, dan Nilam Soraya. Berikut adalah suasana terkini di VAR Room yang tersedia di Super Soccer Arena. Satu yang juga membedakan Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026 adalah dengan diberlakukannya sistem VAR pada turnamen internasional ini. Ya, paket lengkap yang diberikan oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation untuk sebuah turnamen internasional, walaupun masih dalam skala kelompok umur, dan tidak ada obligasi, tidak ada kewajiban sebetulnya bagi penyelenggara untuk menyediakan fasilitas VAR, tapi bagaimanapun ini adalah Bakti Olahraga Jarum Foundation ingin memberikan pengalaman yang paling lengkap ya, bukan saja kepada Garuda Pertiwi, Putri Nusantara, tapi juga kepada tamu-tamu terhormat yang datang ke turnamen ini dengan semua kekuatannya, yang memberi level, yang memberi booster untuk kenaikan level dari seluruh tim, termasuk juga penyelenggaraan Kavino Srikandi Merdeka Cup. Tadi bersama sudah kita saksikan bagaimana kedua kesebelasan saling menyemangati satu sama lain. Bahkan pelatih dari Thailand tadi Thidarat Wiwasuku juga sempat memberikan kata-kata penyemangat terakhirnya untuk anak-anak asuhnya yang harus berhadapan dengan tuan rumah Garuda Pertiwi. Ini adalah partai puncak pembuktian dari segala kerja keras yang telah mereka curahkan tentunya di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Dan teman-teman, kita semua sedang menjadi bagian sejarah baru tercipta. Bagaimana adik-adik kita dari sektor sepak bola putri kategori usia 16 akan menghadapi Thailand, unggulan pertama yang kita ketahui ekosistemnya sudah berjalan cukup lama. Bukan sebuah laga yang mudah, tapi tentunya dukungan tidak henti-hentinya akan kami suarakan. Jadi buat yang lagi nonton di rumah atau mungkin lagi nobar, mudah-mudahan ini bisa menjadi malam yang tidak terlupakan. Tidak hanya untuk adik-adik kita yang berlaga di lapangan hijau, tapi untuk kita semua. Para pemain sudah mengambil posisinya di lapangan hijau dan bersama kita akan menyaksikan jalannya babak yang pertama. Aerial view dari Super Soccer Arena Kudus, stadion yang akan menjadi saksi dari lahirnya talenta-talenta baru di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Bersama kita akan mengawal jalannya laga. Laga penting bagi kedua kesebelasan. Apakah piala akan menjadi milik Thailand, sang unggulan, atau justru Garuda Pertiwi mampu membanggakan negara dan menjadi tuan rumah dengan penampilan yang sempurna. Seluruh pasang mata kini sudah tertuju kepada Super Soccer Arena dan sesaat lagi wasit Axel Febrian Sinaga akan memulai jalannya laga.
Baiklah teman-teman dimanapun berada, pokoknya dukung terus adik-adik kita. Dan dari studio kami akan mengajak Anda untuk fokus kembali menyaksikan jalannya pertandingan terakhir Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Hitungan mundur sudah dimulai. Dari studio, saya Coach Tita Caroline dan juga Bung Anton Sanjoyo mengucapkan selamat menyaksikan. Inilah dia Grand Final yang akan menyajikan pertemuan Thailand dengan Garuda Pertiwi. Thailand hadir dengan jersey berwarna biru mereka, sementara Indonesia, Garuda Pertiwi mengenakan jersey berwarna merah dengan aksen putih. Ada sedikit gangguan tadi di awal kick off, tapi bukan masalah. Karena namanya sepak bola pasti ada drama-dramanya, bukan begitu Bung Joy? Betul, dan ini laga yang betul-betul menjadi puncak, menjadi perhatian semua orang. Dan ya menurut saya sebuah insiden atau apapun itu ya hal yang sangat wajar saja melihat begitu mulusnya pertandingan sejak tanggal 14 hari pertama. Ya Conchita, tidak ada masalah dengan itu dan pertandingan sudah berlangsung. Saya punya prediksi bahwa kedua tim akan langsung gaspol. Ya. Nah, masalahnya siapa yang mampu untuk bisa mengendalikan permainan sejak awal, dialah yang punya peluang untuk bisa mengendalikan keseluruhan permainan. Dan mereka pasti dua-duanya cari gol cepat. Betul. Karena itu yang akan menentukan setting awal. Dan satu saja saya berharap dua-duanya, terutama Garuda Pertiwi tentu saja, bermain tenang, bermain dengan konsistensi yang tinggi, terutama pada akurasi pergerakan dan passing. Ini yang sangat penting, jangan terlalu banyak, jangan banyak malah, bahkan dengan margin error di lini pertahanan yang sebisanya sangat kecil, bisa menjadi salah satu pilar untuk memenangi laga yang dengan intensitasnya sangat tinggi kali ini. Memainkan formasi yang sama akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Garuda Pertiwi untuk bisa memenangkan duel di lapangan tengah. Kita tahu menjadi satu keunggulan dari Thailand yang bermain sangat mengalir. Saat ini 180.000 mata tertuju pada partai final, Bung Joy. Dan sedikit informasi juga untuk Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026 ini keseluruhan penyelenggaraan total sudah menciptakan 9 juta viewers dari laga pembuka sampai semifinal. Peluang tadi masih mampu digagalkan oleh Garuda Pertiwi. Harus waspada dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Thailand. Kawit Tidak Kikuto tadi berduel dengan Keisha. Titirat Samrong. Masih ada Shivana. Oh, ada dorongan yang tidak perlu tadi sebenarnya. Betul. Dan Shivana ini kan banyak dibicarakan dalam beberapa seminggu terakhir bahkan ya. Karena penampilannya yang sangat memukau Shivana. Dan saya sempat riset, ya ternyata dia adalah anak seorang pemain bola juga. Jadi dia memang punya bakat yang menurun dari ayahnya. Dan banyak dibicarakan katanya ini dalam tanda kutip premannya timnas. Aksi militannya memang ia tampilkan dalam laga semifinal lalu berhadapan dengan Yordania. Namun kembali kita arahkan fokus ke Super Soccer Arena. Jual beli serangan dan duel ketat masih tersaji di sektor tengah. Sejauh ini Garuda Pertiwi masih mampu mengimbangi permainan dari Thailand karena sebenarnya karakteristik dari kedua kesebelasan ini mirip, sama-sama eksplosif, mengandalkan skill individu dan juga chemistry yang baik antar para pemain. Betul, dan ini Thailand dalam 4 menit terakhir, 4 menit awal ini sedikit lebih tenang. Ya. Para pemain Garuda Pertiwi terlihat agak masih menyesuaikan diri dan saya harap dengan berjalannya menit semakin tenang Jaslin dan kawan-kawan supaya bisa tetap konsisten dan melaksanakan strategi permainan sesuai dengan arahan Coach Timo. Baik sekali, masih mampu mempertahankan bola tadi. Namun kini bola berada di bawah kendali dari Thailand U16. Harus waspada. Nafisa
juga Nori tadi terlihat sudah dapat berduel kembali. Adu akselerasi, buang saja tadi bola oleh Raisya Novita Amalia. Satu pemain belakang andalan dari Garuda Pertiwi. Nomor punggung 16 dari Thailand, Sataporn Yotsakornthong. Ini juga seringkali menjadi satu ancaman. Dia akan lakukan lemparan ke dalam. Ya, semoga dukungan yang menggebu ya, terutama dari tribun terhadap Garuda Pertiwi bisa menenangkan para pemain, membuat kepercayaan diri terdongkrak. Betul. Karena itu yang sangat dibutuhkan. Kalau soal teknik individu, teknik permainan tim, saya rasa sangat berimbang. Yang dibutuhkan adalah ketenangan dan masalah non teknis ya. Bagaimana cara merespon tekanan dari para pemain sehingga semua kemampuan mereka bisa keluar. Ini yang paling penting dalam pertandingan yang intensitasnya atau kualitasnya sangat tinggi ya, high level intensity. Mudah-mudahan bisa diatasi oleh Jaslyn dan kawan-kawan atau Alena dan kawan-kawan di kubu Garuda Pertiwi. Satu upaya untuk menciptakan peluang tadi coba dilancarkan setelah adanya tendangan spekulatif jarak jauh dari Kawin Tidaki Kuntot sebelumnya. Memang masih belum mengarah kepada gawang Indonesia, belum jadi ancaman, tapi setidaknya terlihat Thailand sudah mencoba adanya beberapa variasi. Jatuh tadi duel antara Keisha dan juga Titirat Samrong, namun bukan sebuah pelanggaran. Ya, saya lihat di 7 menit pertama passing-passing rutin dari lini tengah Indonesia belum terlalu jalan ya. Ya. Ada passing yang ya hari-hari mereka lakukan di dalam latihan, dalam pertandingan pun, tapi ini mungkin tekanannya lebih besar. Jadi mereka perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, mereka mampu untuk bermain seperti normalnya ketika mereka bermain dengan siapapun. Tidak perlu terlalu respect juga terhadap Thailand, tetap harus waspada tapinya. Dan saya rasa sejauh ini mudah-mudahan bisa terus kuat ya. Sangat gigih para punggawa dari Garuda Pertiwi. Coba terus melancarkan bola ke arah gawang dari Thailand. Ya, perlu tenang sedikit, turunkan tempo, tidak perlu ikut dalam tempo yang dikembangkan oleh Thailand agar akurasi menjadi naik, terutama akurasi umpan dan pergerakan tanpa bola yang sejauh ini belum optimal. Bahaya. Satu peluang Thailand U16. Sama Thailand di kotak Satu penalti. kesempatan tadi ya dari Ponapat Papai. Diblok begitu saja oleh Raisya Novita Amalia. Tidak ingin mengambil resiko adik-adik dari Garuda Pertiwi. Namun ancaman masih belum berakhir. Gawang dari Aliana Ayu Arumi akan kembali mendapatkan tekanan dari lawan sepadan kali ini. Sepak pojok akan dieksekusi oleh nomor punggung 19 Kanokorn Wantong yang juga sudah mencatatkan gol bagi negaranya. Mirikah kita lihat bersiap di depan mulut gawang dari Indonesia. Harus dorong-dorongan dengan Febri Arum. Ya, ini situasi yang berbahaya ya, karena bola diarahkan selalu ke keeper box. Masih belum maksimal tadi upaya yang coba dilancarkan oleh Kanokorn Wantong. Jatuh bangun para pemain dari kedua kesebelasan untuk bisa menguasai bola. Ya, ini Nafisa Nori yang mudah-mudahan tidak mengalami masalah serius ya. Sebuah Zidane pivot yang dilakukan oleh Nafisa Nori. Ini satu pemain yang patut diwaspadai tidak hanya karena ketajamannya ya, Titirat Samrong, tapi dari tadi beberapa kali melakukan tanda kutip gerakan usil. Sepertinya ditugaskan untuk sedikit mengganggu para pemain Garuda Pertiwi juga. Betul. Menguji kesabaran. Sudah ditandai itu Nafisa Nori, Sivana, kemudian di depan ada Keisha, ada Fadila. Advantage tadi sudah diberikan kepada Indonesia, dieksekusi oleh Jocelyn Kayla Firial, namun belum menjadi satu ancaman berarti. Bola sudah terlanjur bergulir keluar lapangan tadi.
harus berduel Keisha dengan Ponapat Papiai dan Haruetai Wong Pridasiri. Ini kaki kiri dari Sivana sudah banyak balutan. Mudah-mudahan bukan sebuah persoalan. Lemparan ke dalam untuk Garuda Pertiwi sudah dilakukan tadi. Nafisa Nori masih mencoba untuk mencari celah, mendapat pengawalan dari 3 pemain Thailand tadi di sana. Betul, Nafisa Nori adalah powerhouse di lini tengah Indonesia ya, Garuda Pertiwi. Kehadirannya betul-betul diharapkan bisa menjadi penggerak utama dari serangan Indonesia terutama. Hanya Gabriela Chandra dan Mirika harus saling berebut bola tadi. Kembali Nafisa Nori, alirkan kepada hanya Gabriela Chandra. Sayang, dibuang saja tadi bola. Sudah ada Chanti Mayowe yang bersiap di sana. Semakin keras sorak-sorai daripada supporter yang hadir langsung di Super Soccer Arena. Terima kasih untuk dukungannya teman-teman yang lagi pada nobar juga. Gimana nih? Boleh ramaikan kolom live chat atau kolom komentar ya. Di absen nontonnya dari wilayah mana. Dan bisa ditulis juga dukungan kalian untuk Garuda Pertiwi di partai puncak kali ini. Ya, belum ada sentuhan di kotak penalti dari Garuda Pertiwi sampai dengan menit ke-12. Mudah-mudahan semakin menit berjalan, semakin laju daya serang dari Garuda Pertiwi, semakin akurat, semakin intens, semakin tinggi ketepatannya, dan prosentase untuk menyelesaikan serangan juga makin tinggi. Selfie cam sudah kembali hadir, teman-teman bisa lihat nih yang pada ngirimin selfie dengan scan QR code. Makasih ya, seru-seru banget. Ada adik-adik kita juga tadi, mudah-mudahan pertandingan dari kakak-kakak ini bisa menginspirasi ya. Berbahaya kali ini peluang untuk Thailand U16, masih mampu digagalkan oleh penjaga gawang Garuda Pertiwi, namun ancaman masih belum berakhir. Mencoba dari sisi yang berbeda kali ini. Harus waspada lini pertahanan dari Garuda Pertiwi, namun satu penyelamatan gemilang sudah ditampilkan Aleana Ayu Arumi. Kawin Tidak Kikuntot, kapten dari Thailand U16. Ya, begitu tenang ya para pemain Thailand saat membangun serangan. Mendapatkan second ball pun mereka tenang, tetap spreading dengan sangat baik juga. Semoga bisa diatasi oleh barisan tengah dan barisan belakang. Keisha kali ini mampukah mempertahankan bola? Bukan suatu pelanggaran, Leon. Keisha masih terus membawa bola, mencoba untuk mencari Fadila tadi sepertinya. Iya, sokongan dari second line belum maksimal ya. Ya. Jadi 6 lawan 4 itu saja agak berat. Kita saksikan satu peluang yang tadi sempat dimiliki oleh Thailand digagalkan oleh Aleana Ayu Arumi. Satu sepakan dari nomor punggung 12 Ponapat Papiai. Betul, satu penyelamatan gemilang dilakukan oleh Aleana. Harus kembali waspada. Titirat Samro membawa bola, berduel. Buat dengan Sivana. Ya, baik sekali bagaimana kerjasama dari para pemain Thailand. Beruntung kita punya Aleana. Menyambut umpan yang diberikan dengan sangat baik oleh Titirat Samrong. Ya, penyerang-penyerang Thailand tubuhnya tidak terlalu kekar ya, tapi sangat sulit dijaga. Mereka punya kecepatan dan determinasi yang sangat tinggi per individunya. Agak mengkhawatirkan, tapi saya percaya bahwa barisan belakang dari Garuda Pertiwi masih mampu untuk menahan gelombang serangan yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Dua penyelamatan gemilang tadi dilakukan oleh Aleana, dan kembali kita akan melihat upaya yang sangat baik dari Jaslyn Kayla Virial menghalau pergerakan dari Titirat Samro. Kita akan saksikan kembali. Dipepet terus. Ya, sebuah marking yang luar biasa ya. Ya.
Jaslin memang kelihatan gemas. Kalau kita lihat sorot matanya, dia siap bertarung dengan apapun nanti yang terjadi. Dan sudah kelihatan ada marking dan blocking yang sukses dari Jaslin. Terlihat betul bagaimana determinasi di dalam diri adik-adik Garuda Pertiwi ini sangat berkobar pada partai final, karena ya kita ketahui bersama di atas kertas Thailand memang lebih diunggulkan. Namun bertindak sebagai tuan rumah, apalagi dengan catatan clean sheet yang masih mampu dipertahankan, apapun masih bisa terjadi. Satu upaya tadi untuk melepas bola jauh ke depan, harapannya bisa disambut oleh Keisha, namun sedikit terlalu deras dan ditangkap saja oleh Dinara Kordem, kiper dari Thailand U16, Bung Joy. Ya, Garuda Pertiwi agak mengikuti irama dari Thailand ya. Jadi menurut saya agak terhambat sebetulnya daya serang mereka karena kecepatan yang dikembangkan oleh para pemain Thailand. Mereka suka kalau Garuda Pertiwi ikut dalam iramanya. Jadi harus ada inisiatif untuk sedikit mengerem laju permainan Thailand dengan memainkan tempo. Dan itu tidak mudah memang, karena apapun yang terjadi adalah suasana di lapangan yang sangat tinggi, sekali lagi tekanan dan intensitasnya membuat adrenalin juga mengalir sangat deras nih. Betul. Conchita, dan yang saya lihat memang belum terlalu terbentuk ya gaya permainan yang diinginkan oleh Coach Timo, terutama karena beberapa pemain ya mungkin masih belum akurat dalam passing-passing yang dilakukan secara cepat. Betul. Dan sejauh ini memang Garuda Pertiwi juga lebih banyak harus menahan tekanan dari Thailand U16. Belum bisa benar-benar memaksimalkan kreativitas mereka dalam membangun serangan. Kita lihat kegigihan dari para pemain Thailand tadi berusaha untuk mengganggu Aliana Ayu Arumi. 15 menit pertama, intensitas tinggi tetap bertahan di Super Soccer Arena. Ya, ini kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun oleh Garuda Pertiwi, dan passing-passing dari second line ke arah Fadila, ke arah Keisha, itu sebenarnya passing-passing yang rutin mereka lakukan. Tapi sejauh ini belum ada yang betul-betul bisa mengancam pertahanan Thailand. Ya. Ini mengindikasikan bahwa tekanan yang sangat tinggi membuat passing-passing rutin yang biasa mereka lakukan, persentase keberhasilannya menurun. Jadi butuh lagi kesabaran dari para pemain Garuda Pertiwi untuk melakukan passing sambil menunggu dukungan dari second line. Ini yang belum terlihat, dan sekali lagi kesalahan passing buat Thailand langsung bisa mengontrol jalannya pertandingan. Luar biasa, gigih sekali pemain Thailand. Ya. Tidak mengizinkan sedikit pun para pemain Garuda Pertiwi untuk berkembang, untuk nyaman bermain. Ponapat Papiai nomor punggung 12 juga sejauh ini menjalankan peran sebagai target man dengan sangat baik ya. Beberapa kali tadi memiliki peluang di depan mulut gawang dan pintar sekali membaca situasi. Kali ini upaya dari Kawin Tidak Kikunton tadi mengarahkan bola jauh ke depan. Lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia, Aliana Ayu Arumi. Kita lihat lagi-lagi dibayang-bayangi oleh seorang Ponapat Papiai di sana. Betul, dan upaya yang dilakukan terutama oleh para pemain tengah Garuda Pertiwi dengan membypass lini tengah atau bangunan serangan dari lini tengah, ini sejauh ini belum efektif. Ya. Jadi baik Fadila maupun Keisha belum mampu untuk bisa atau belum bisa menguasai bola setelah pantulan dari pemain tengah. Tapi pemain tengah pun menurut saya belum cukup akurat untuk bisa memberikan bola-bola daerah kepada Fadila dan Keisha. Advantage akan diberikan kepada Garuda Pertiwi setelah tadi Fadila dilanggar oleh satu pemain Thailand, Sirip Prapa Lamnamkam. Bola sudah dieksekusi oleh Jaslin tadi. Kembali terpental kepada Jaslin. Mencoba bermanuver berhadapan dengan
Mireka Shileh tadi. Anya Gabriela Chandra. Ya, Anya ini kedua orang tuanya datang langsung dari San Diego, Amerika Serikat untuk mendukung Anya di debutnya bersama Garuda Pertiwi, dan sekarang sudah memainkan laga kelima. Mudah-mudahan Anya juga berkembang karena dia bermain bola di akademi di San Diego di Amerika Serikat, dan kalau Indonesia terus melaju sampai nanti ke kualifikasi Piala Asia, Anya akan bergabung lagi setelah turnamen ini. Turnamen ini memang sengaja diselenggarakan oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation bekerja sama dengan PSSI untuk menjadi pemanasan bagi adik-adik kita para talenta muda yang harapannya nanti juga bisa tampil baik di kualifikasi Piala Asia pada bulan Oktober mendatang. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, ini kenapa tiba-tiba ada turnamen internasional di Kudus? Sebenarnya nggak tiba-tiba, sudah melalui perencanaan panjang dan mengikuti kalender dari IFC juga ya. Betul. Boleh kita saksikan. Baik sekali tadi, upaya dari Garuda Pertiwi mematahkan bentuk serangan dari Thailand. Tackling yang bersih dilakukan, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Thailand U16. Kawinti Kikuntot sang kapten lempar jauh ke depan. Kali ini ada sebuah dorongan dilakukan oleh Jazlyn Kayla Viral, menjatuhkan Ponapat Papiai. Kita saksikan kembali tayangan ulangnya. Ya, sebuah tekanan dari belakang menggunakan berat badan, Ya. sebuah pelanggaran. Tangan bebas untuk Thailand, mudah-mudahan barisan belakang tetap solid. Kiper Alena yang selalu memimpin dengan teriakan-teriakannya, tetap punya gairah, determinasi yang tinggi untuk menjaga gawangnya. Satu penyelamatan gemilang tadi dia sudah lakukan. Betul. Tendangan akan langsung saja dieksekusi oleh andalan dan top scorer dari Thailand U16. Sang kapten Kawinti Kikuntot langsung mengarah ke gawang dan menjadi sebuah gol pembuka di laga kali ini. 1-0 keunggulan Thailand U16 melalui eksekusi bola mati dari Kawinti Kikuntot, Bung Joy. Ya, luar biasa eksekusi yang sempurna ya. Bahkan kiper Alena yang sudah full stretch. Ya. Full power juga untuk menahan, ya tetap tidak mampu, dan jaraknya jauh Konchita, hampir 40 meter ini. Jadi ini sebuah eksekusi yang menurut saya sempurna. Apapun angkat topi untuk Kawinti Kikuntot yang memang punya tendangan kaki kiri luar biasa. Saat ini Kawinti kembali lebih unggul dari Jazlyn dalam perolehan gol sementara. 5 gol sudah ia sarangkan di sepanjang penampilannya bersama dengan Thailand U16 di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Menit ke-23 menjadi menit sakral bagi Thailand. Lagi-lagi sebuah tendangan jarak jauh ya yang tercipta di Super Soccer Arena berhasil menjadi sebuah gol yang begitu indah. Kebobolan pertama untuk Garuda Pertiwi Ya. di Kavino Srikandi Merdeka Cup. Mudah-mudahan tidak merobohkan semangat mereka, moral mereka. Semoga ini justru membangkitkan semangat untuk membalas, meskipun tetap hati-hati. Serangan frontal kemungkinan akan juga berakibat tidak terlalu baik, tetapi dengan perencanaan dan ketenangan saya yakin Garuda Pertiwi mampu untuk bisa menekan, deliver gol, dan bisa mengembalikan permainan ya. Ini betul-betul harus dilakukan dengan sangat tenang, tidak perlu terburu-buru juga karena waktu masih panjang. Betul. Masih baru babak pertama pertengahan, masih banyak waktu untuk Garuda Pertiwi untuk bangkit. Sivana Langsung mencoba untuk arahkan bola ke depan. Ada Keisha di sana, harus berhadapan dengan satu pemain dari Thailand tadi, Nafisa Nori kali ini. Kita saksikan cukup kesulitan tentunya Garuda Pertiwi untuk bisa menembus tembok yang diciptakan oleh Thailand U16. ya, tapi 1 menit setelah kebobolan makin rapi. Betul. Ya, mudah-mudahan konsisten ya, makin rapi, dan jangan lupa pertahanan juga
tetap harus waspada karena pemain Thailand sangat cepat, Betul. sangat licin. Harus fokus kembali adik-adik dari Garuda Pertiwi. Karena ini menjadi satu pekerjaan rumah yang cukup berat, mengejar satu ketertinggalan gol dari Thailand U16. Shivana arahkan, ada Keisha, namun sayang sudah terbaca tadi pergerakannya oleh nomor punggung 13 Thailand, Harwetai Wong Pridasiri. 25 menit laga telah berlangsung di babak yang pertama. Lemparan ke dalam, Shivana yang akan mengeksekusi. Ya, untuk pertama kalinya dalam 5 pertandingan Indonesia Garuda Pertiwi ketinggalan. Febri Arum tadi. Ya, semakin tinggi. Berbahaya. Kanan, ya. Mudah-mudahan tidak ada blunder atau error pertahanan lagi. Ya. Yang bisa membuat ancaman langsung dari Thailand. Kita lihat ada satu benturan tadi di sana. Jaslyn masih kesakitan di lapangan. Ada satu tendangan keras dari nomor punggung 12 Ponapat Phapiai. Ya, sepertinya mengenai tulang kering atau lutut. Masih membutuhkan pertolongan medis. Jaslyn Kaliavirial yang merupakan top scorer dari Garuda Pertiwi dengan 4 golnya. Saat yang tepat teman-teman untuk terus berikan dan suarakan dukungan kepada adik-adik kita yang sedang berlaga di Super Soccer Arena. Kawin Tireki Kutot, satu sosok andalan di Thailand U16, sang pencetak gol pembuka di laga kali ini. Kita akan saksikan kembali eksekusinya yang begitu matang. Sudah dibaca tadi sebenarnya oleh Aliana Ayu Arumi, namun memang sulit untuk dijangkau dan akhirnya harus menjadi gol bagi keunggulan Thailand di menit ke-23. Ya, selain akurasi dari arah, bolanya juga sangat kencang. Ya. Luar biasa, salah satu gol terbaik di turnamen Kavino Srikandi Merdeka Cup. Tendangan yang sangat rumput, sangat keras, dan bahkan pemain yang Alena yang sudah bersiap pun gagal untuk mengantisipasi. Mudah-mudahan tidak ada yang serius dari Jaslyn. Ya, karena sepertinya harus ditandu keluar lapangan terlebih dahulu. Ini satu pilar penting yang dimiliki oleh Garuda Pertiwi tentunya. Mudah-mudahan tidak menjadi satu cedera serius yang membuat Garuda Pertiwi harus kehilangan Jaslyn. Namun untuk sementara laga akan kembali dilanjutkan. Ya, ini pemain kunci, ya. Jaslyn di lini belakang. Dia leader juga di sektor pertahanan. Kadang-kadang bertindak sebagai center back, kadang-kadang bertindak sebagai libero. Lagi-lagi sebuah benturan, kali ini antara Raisya Novita Amalia dengan Ponapat Phapiai sepertinya. Ini beberapa kali sudah mendapat peringatan dari wasit ya untuk bermain lebih tenang. Ya, ini intensitasnya memang sangat tinggi. Ya. Jadi ada situasi yang istimewa juga dari seluruh pemain yang terlibat, karena tekanan grand final ini memang tidak mudah untuk dihadapi, diselesaikan. Keluar tadi bola yang coba diupayakan oleh Titirat Samrong, mendapat penjagaan dari Shivana. Sudah bersiap Harwetai Wong Pridasiri melakukan lemparan ke dalam. Dibuang kembali oleh Keisha Arabella Manishanian. menit laga berlangsung di babak yang pertama. Bermain defensif tentu lebih menguras tenaga adik-adik dari Garuda Pertiwi. Mudah-mudahan bisa tetap konsisten. Kali ini kita lihat nomor punggung 19 Kanoporn Wantong
berbenturan dengan Fadila, si tubuh mungil dari Garuda Pertiwi. Ya, dikait ya sebetulnya ini Fadila. Dan ini memang trik yang biasa dilakukan oleh para pemain Thailand, mengganggu ritme serangan dari lawan, yang kali ini lawannya adalah Garuda Pertiwi. Tidak banyak waktu tersisa di babak pertama, namun harapannya Garuda Pertiwi bisa tetap memaksimalkan segala peluang yang ada. Lemparan ke dalam tadi oleh Febri Arum. Sayang agak terlalu deras dan gagal untuk dimanfaatkan tadi. Hasil dikendalikan oleh Kawinti Daki Kunton. Kembali Thailand U16. Harwetai, Kawintida lagi. Coba berikan umpan jauh ke depan. Diamankan oleh Febri Arum karena sudah ada nomor punggung 5 Nantia Mipo yang bersiap di sana. Nantia Mipo juga kemarin sempat menciptakan 2 gol dalam satu pertandingan bagi Thailand U16. Laga penutup di fase grup. Ya, Thailand ini selain tim yang paling diunggulkan dalam turnamen, mereka juga sudah melakukan training camp di Jepang. Betul. Yang membuat penampilan mereka lebih solid karena mereka juga menghadapi kualifikasi Piala Asia atau AFC pada bulan Oktober. Kita lihat Jocelyn sudah dapat bermain kembali dan menjaga pertahanan dari Garuda Pertiwi. Mudah-mudahan bisa tetap tampil konsisten. Ya, gangguan-gangguan yang dilakukan oleh para pemain Thailand ini justru yang sejauh ini minimal dilakukan oleh para pemain Indonesia. Jadi pemain seperti Fadila, Keisha ini harus lebih dalam tanda kutip jahil ya. Jahil yang masih terukur untuk mengganggu alur bola, alur serangan dari Thailand yang begitu rapi. Ini sebuah blunder tadi. Untungnya masih bisa diselamatkan. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun di lini belakang. Ini sebuah pertandingan dengan tempo dan intensitas yang sangat tinggi. Kembali sebuah peluang tadi. Sudah ada Titirat Samrong yang mengancam gawang dari Aliana Ayu Arumi. 2 percobaan dalam 1 menit yang sama. Kita akan saksikan kembali. Titirat Samrong masih belum akurat. Sepakan yang dia eksekusi pinggir gawang dari Aliana Ayu Arumi. Laga kembali dilanjutkan. Ya, sampai menit ke-34 ini ya, masuk ke menit ke-34, belum ada satu manuver yang cukup berbahaya dari para gelandang serang dan forward Indonesia, Garuda Pertiwi, ke area pertahanan dari Thailand. Mudah-mudahan tidak berlangsung lama situasi yang agak stuck sementara ini. Dan serangan-serangan yang mengalir terus harus dilakukan dengan cermat, dengan sabar untuk bisa menerobos pertahanan Thailand. Dan kalau bisa juga ada situasi bola mati yang bisa menguntungkan. Apakah Jocelyn sudah bermain? Ya, Jocelyn sudah bermain, bahkan sudah mengeksekusi 1 bola mati tadi dari Indonesia. Advantage yang diberikan akibat pelanggaran dari pemain nomor punggung 3 Thailand, Siripapa Lamnamkam. Namun sayang memang belum menjadi suatu ancaman yang begitu berbahaya bagi Dinara Kordem. Sejauh ini masih cukup santai penjaga gawang dari Thailand, masih kesulitan adik-adik dari Garuda Pertiwi untuk bisa menembus sektor tengah lapangan. Ya, sektor tengah Thailand sangat solid, bukan saja solid, Conchita, mereka sangat gigih ya. Dengan terpaksa juga mereka kadang-kadang harus melakukan tindakan-tindakan yang agak jahil, ya. Tapi itu memang efektif sejauh ini karena
tidak terlalu frontal dalam pelanggaran, tapi sangat mengganggu alur serangan dari Garuda Pertiwi. Mereka Sheila tadi yang harus beradu akselerasi dengan Raisya Novita Amalia. Raisya sebagai salah satu pemain belakang tampil baik bagi Garuda Pertiwi sejauh ini. Sigap dalam mengamankan bola, membantu Aliana Ayu Arumi menjaga gawang Garuda Pertiwi. Sepak pojok sudah dilakukan, Kano Purwantong tadi. Harus berduel dengan sangat keras. Nafisa Nori Shivana menghalau Nantia Mipo yang masih berhasil mengambil alih kontrol bola tadi. Ya, Nafisa Nori sampai harus turun jauh ya, jauh sekali. Ini membuat kerja Nafisa Nori begitu berat karena dia harus juga bertarung di belakang. Kemudian dalam tempo sepersekian detik dia harus kembali ke posisi awal di posisi nomor 6 dan posisi nomor 8 untuk bisa menjadi jembatan dari serangan Indonesia yang sejauh ini belum mengalir dengan baik, bahkan belum mampu untuk memberi tekanan besar terhadap barisan pertahanan Thailand. Nantia Mipo, ada dorongan tadi ia lakukan kepada Rengganis Wijanarko dan kembali Jazlyn Kayla Viryal akan mengeksekusi bola mati. Sudah dilakukan, mengincar Keisha di sana. Mendapat pengawalan langsung Titirat Samrong dan juga sudah bersiap Harwetai Wong Pridasiri. Memang kalau kita lihat Keisha, Fadila ini benar-benar dikunci ya. Betul. Dijauhkan dari teman-teman yang lain sehingga kita belum banyak melihat aksi-aksi individu mereka sebagaimana yang ditampilkan pada laga-laga sebelumnya. Ya, oleh sebab itu Jazlyn berkali-kali dan Nafisa Nori berkali-kali mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan ya di antara para pemain Thailand. Hanya di live stream, tapi akan hadir juga di Videotron yang ada di Super Soccer Arena. Sedikit update viewers, sejauh ini sudah ada 330.000 penonton. Terima kasih teman-teman untuk supportnya. Dan pertandingan ini juga bisa Anda saksikan tidak hanya di kanal YouTube dari Serikandi Merdeka Cup, tapi juga di Rans Entertainment dan Rans Sportainment. Dalam bentuk upaya lebih banyak lagi yang mengetahui bahwa saat ini adik-adik kita itu talentanya luar biasa dan sedang berkompetisi di taraf internasional. Apalagi mereka bisa menembus partai final berhadapan dengan Thailand yang notabene merupakan unggulan pertama di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Kawin tidak Kikunto tadi berikan kepada Nantia Mipo. Ya, seperti kita tahu Thailand adalah negara yang salah satu negara paling maju dalam pembinaan usia muda kelompok perempuan, bukan saja di Asia Tenggara atau ASEAN, tapi juga di Asia. Jadi mereka bersaing sebetulnya dengan negara-negara yang sudah sangat advance seperti Jepang, Korea Selatan, dan satu lagi Vietnam. Bahkan Filipina pun sekarang sudah masuk ke level Piala Dunia di kelompok senior. Tapi Thailand mengawali semuanya dari pertengahan 90, dekade 90-an mereka sudah memulai dengan pembinaan usia muda di kelompok perempuan dengan sangat intens. Kembali Thailand U16 mencoba untuk mencari celah di antara para pemain dari Garuda Pertiwi. Kita lihat hanya Gabriela Chandra tadi. Garuda Pertiwi. Keisha masih agak sedikit tertinggal dari di belakang, namun berhasil untuk menyentuh bola meskipun akhirnya terlalu deras dan harus keluar meninggalkan lapangan. Ya, tadi sebelum Keisha mengejar bola, Nafisa Nori betul-betul juga diisolasi ya. Dia tidak boleh bermain dengan nyaman. Bahkan dua pemain menjepit dia saat berusaha melepaskan diri di sektor tengah. Dibuang saja tadi bola oleh Nafisa Nori. Kurang lebih 5 menit waktu normal yang tersisa di babak pertama ini. Papan skor masih belum berubah teman-teman, tetap 1-0 untuk keunggulan dari Thailand U16 melalui gol dari Kawinti Kikunto tadi di menit ke-23. Boleh kita saksikan Garuda Pertiwi
berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan bola. Memang sulit. Kita lihat apa yang terjadi tadi, Bung Joy. Ya, ada dispute antara Kapten Thailand. Ya. Tadi mungkin soal perebutan bola ini. Ya, sebetulnya ini yang mungkin ganjalan ya terhadap Anya yang diprotes tadi oleh Kawintina Kikuntat. Nantia Mipo tadi melakukan blocking yang cukup berbahaya kepada Anya Gabriela Chandra. Namun kali ini laga sudah kembali dilanjutkan. Ya, kita lihat Jatuh bangun, Bung Joy. ya, perbedaan antara pemain-pemain depan Thailand dengan pemain-pemain depan Indonesia adalah ketika pemain belakang Indonesia atau Garuda Pertiwi mendapatkan bola, pemain paling dekat pasti langsung melakukan pressure. Ya. Ini yang membuat semua upaya untuk memulai serangan, transisi, itu kerjaan rumahnya menjadi lebih banyak. Dan ini sukses dilakukan oleh Thailand sejauh ini, masuki menit ke-42 untuk membuat struktur permainan Indonesia rusak dalam arti sulit untuk bisa berkembang sebagaimana yang diinginkan oleh pelatih. Fadila tadi. Ya, begitu Fadila pegang bola, pemain paling dekat pasti langsung intercept, pasti langsung ambil. Anya Gabriela Chandra. Thailand U16 mencoba mencari rekannya, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh Anya Gabriela Chandra tadi. Ada Keisha di sana. Ya, kita lihat begitu Keisha dapat bola, ada 4 pemain di sekitarnya. Fadila yang juga mencari ruang. Tentu sudah kesulitan karena Thailand selalu unggul dalam jumlah pemain di sektor di mana para pemain Indonesia mencoba untuk memulai serangan. Kembali clearance dilakukan oleh Raisya Novita Amalia. Terlalu beresiko tadi karena sudah ada Nantia Mipo yang membayang-bayangi. Setidaknya sejauh ini Garuda Pertiwi masih mampu menahan gempuran dari Thailand ya, karena keunggulan dari Thailand tercipta melalui situasi bola mati tadi dan bukan melalui open play. Ya, meski begitu Thailand memang lebih banyak melakukan tekanan berat dengan variasinya juga yang sangat banyak, terutama dari sektor sayap. Mereka betul-betul memanfaatkan lebar lapangan, betul-betul memanfaatkan kecerdikan dan kelencahan para pemain sayap mereka, dan ini terbukti mereka sangat dominan. Kalau kita lihat heat mapnya para pemain Thailand banyak juga di kotak penalti. Betul. Sementara pemain-pemain Indonesia di depan, Fadila, Nafisa Nori, dan juga Keisha, itu bahkan belum mampu untuk bisa memasuki sepertiga akhir dengan peluang yang bisa dibuka cukup baik. Belum pernah ada dalam 44 menit pertandingan menjelang berakhirnya babak pertama. Berbahaya kembali. Lagi-lagi upaya penyelamatan yang sangat baik tadi dari Raisya Novita Amalia. Bola masih terus mengalir bebas. Datang lagi para pemain Thailand. Kita saksikan. Harus di-press terus, tidak boleh ada lubang sedikit pun di depan Alina. Bola biru dibuang saja tadi bola. Shivana bekerjasama dengan Jaslyn Kayla Virgal menghalau serangan yang coba dibangun oleh Titirat Samrong. Tapi harus kembali waspada karena nyaris saja tadi sebenarnya. Betul, itu peluang yang sangat terbuka ya. Karena pemain-pemain belakang, 4 pemain belakang Indonesia gagal melakukan clearance yang sempurna dan justru membuat scrimmage atau kemelut di depan gawang ini, percobaan tendangan dari para pemain Thailand. 2 menit tambahan waktu yang diberikan di babak pertama ini.
Tadi ada satu upaya tendangan yang coba dilakukan oleh Sataporn Yotsakornsong. Masih belum tepat pada sasaran. Laga kembali dilanjutkan. Raisya Novita Amalia. Kita saksikan apa yang terjadi. Febri Arum terjatuh tadi. Ini dia tayangan ulangnya. Ada gangguan memang lagi-lagi dari Nantia Mipo. Febri Arum juga bertarung mati-matian ya di Ya. sektor kanan tahanan Indonesia. Pemain yang sangat gigih dalam bertahan. Bola mati sudah dieksekusi tadi oleh Jazlyn. Rengganis Wijanarko tadi. Shivana. Fizanori. Sulit sekali untuk bisa menjangkau Fadila ataupun Keisha. Betul. Fadila dan Keisha dibiarkan tanpa pressing ya. Ya. Tapi siapapun yang akan mengoper kepada Fadila atau Keisha pasti langsung dihambat. Ini yang menjadi pembeda antara kedua tim. Pemain Thailand sangat gigih dalam merusak struktur permainan dari Garuda Pertiwi. Paran ke dalam tadi dari Shivana. Masih Shivana. Bigela. Fizanori. Belum begitu terukur tadi. Ya, kelihatan betul Nafisa Nori sangat kesulitan ya Betul. dalam menjadi motor di lapangan. Dan itulah dia akhir dari pertandingan di babak yang pertama, teman-teman. 1-0 untuk keunggulan dari Thailand U16 atas Garuda Pertiwi melalui gol dari Kawin Tidakikuntot di menit ke-23 yang sekaligus merupakan gol kelimanya di sepanjang gelaran Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Cukup kesulitan bagaimana Garuda Pertiwi harus terus-menerus menerima gempuran dari Thailand yang merupakan para pecinta sepak bola. Dan peluit sudah dibunyikan, artinya babak kedua siap untuk dilangsungkan dari Super Soccer Arena. Inilah Thailand U16 yang menghadapi Indonesia Garuda Pertiwi U16 dalam Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Skor sementara 1-0 teman-teman untuk keunggulan dari Thailand di menit ke-23 babak pertama tadi. Satu eksekusi bola mati yang sangat dingin dari seorang Kawin Tidakikuntot. Namun bagi Anda yang baru bergabung, Garuda Pertiwi mengenakan jersey berwarna merah dengan sedikit aksen putih, sementara Thailand mengenakan jersey berwarna biru. Sangat kesulitan para pemain Garuda Pertiwi menembus bagaimana tembok yang coba dibangun oleh Thailand U16. Tadi kita saksikan Ponapat Papia nomor punggung 12 dari Thailand ini kerap menjadi batu sandungan. Lagi-lagi sebuah benturan kembali dengan pemain yang sama. Kita saksikan Fadila terpental tadi, bertabrakan dengan Ponapat Papiai. Berkali-kali wasit juga sudah memberikan peringatan. Pertama ada satu dorongan keras dari Nantia Mipo sebelum akhirnya bertabrakan dengan Ponapat Papiai. Ya, Papiai posisinya pasif ya, jadi wasit pun hanya memberikan peringatan. Ya. Dan memang kalau kita perhatikan Thailand bermain lebih keras di laga kali ini dibanding laga-laga sebelumnya. Dalam artian ya sebagaimana yang tadi Bung Joy sudah sempat jelaskan ya. Ada manuver-manuver yang coba dilakukan untuk bisa mengintimidasi dan juga memancing mental dari adik-adik Garuda Pertiwi. Betul, itu bagian dari permainan mereka. Memang untuk mengatasi keunggulan teknik terutama pemain-pemain utama Garuda Pertiwi yang punya teknik di atas rata-rata, Nafisa Nori, Shivana, Jazlyn, itu memang harus diganggu dalam tanda kutip dengan permainan yang agak tricky, menjurus keras tapi tetap terukur. Itu yang dilakukan oleh para pemain lain. Kita saksikan Tiratat Samrong tadi. Kawin Tida berduel dengan Fadila.
bukan suatu ancaman bagi Thailand U16. Mencoba alirkan bola dari sisi kanan kali ini. Umpan ke depan. Luar biasa kita lihat daya jelajah dari seorang Shyvana di 2 pertandingan terakhir ini. Iya, Shyvana sangat mobile ya di sektor sayap. Posisi aslinya adalah back sayap yang naik turun. Ya. Naik 70 meter, turun lagi 70 meter, membutuhkan stamina yang luar biasa. Dan dia biasanya melakukannya juga dengan sangat intens. Betul. Sehingga kadang-kadang ya emosinya kadang-kadang keluar. Karena dia bekerja sangat keras, menyusuri garis pinggir untuk bertahan, untuk menyerang, untuk menjadi pemain perantara. Jadi pekerjaannya, bebannya sangat tinggi. Dan ya, untung ditunjang dengan teknik individu juga yang sangat baik. Berbahaya kali ini ada Mireka Shile. Harus berduel dengan Febri Arum. Masih mampu diatasi oleh Garuda Pertiwi. Satu keunggulan yang dimiliki oleh Garuda Pertiwi juga tentu merupakan pertahanan yang disiplin sejauh ini. Meskipun memang lini tengah masih harus terus kehilangan bola, namun pertahanan masih bisa berkomunikasi dengan baik. Iya, gelandang bertahan Garuda Pertiwi memang bekerja sangat keras ya, bersama dengan 4 back yang selalu menjaga dengan ketat di depan kiper Alina. Ya, upaya terobosan tadi dilakukan oleh Fadila, masih bisa dijepit oleh 2 pemain ini, Keisha. Ya, sekali lagi sulit untuk bermanuver. Nah, untuk melakukan sororan sendirian butuh keadaan yang sangat istimewa, sementara support dari lini tengah, terutama kita bicara pemain seperti Anya atau Nafisa Nori, itu juga bukan terlambat, tetapi memang 2 pemain ini dipaksa untuk berada di wilayah yang abu-abu, dalam arti mereka mencoba juga untuk tetap menjaga sektor pertahanan, tapi tetap juga menjadi jembatan yang paling bisa diandalkan untuk bisa memberikan bola atau menaruh bola di belakang para pemain bertahan Thailand ini, yang belum terjadi sampai dengan 5 menit atau 6 menit pertama di babak kedua. Garuda Pertiwi kali ini niatnya mengincar Fadila tadi di sana. Ya, apa yang terjadi, ada benturan di kotak penalti sebelum bola dilontarkan tadi ke depan oleh Jaslyn. Ya, Raisya Novita Amalia, satu pemain belakang dari Garuda Pertiwi yang selama ini tampil solid, harus merasakan kesakitan tadi memegang kepalanya. Kita akan saksikan apa yang terjadi sekali lagi. Ya, bertubrukan sepertinya dengan nomor punggung 16 tadi. Ya, ada gerakan memotong yang dilakukan oleh pemain Thailand, tapi memang bukan sebuah pelanggaran yang fatal. Betul. Sataporn Yotsakornthong tadi, pemain yang berbenturan dengan Raisya Novita Amalia. Nafisa Nori berikan kepada Ayla Diva. Ya, butuh moment of magic ya dari pemain tengah untuk bisa memberikan umpan yang betul-betul akurat pada Fadila atau Keisha. Sulit sekali untuk bisa menembus sektor tengah lapangan. Keisha kali ini mendapat pengawalan ketat dari Harwe Taiwang Pridasiri. Ketat sekali. Bisa kita lihat mulai frustasi ya Keisha dan juga Fadila. Ya, karena hampir 50 menit lebih permainan mereka terisolasi di depan. Tenaga mungkin masih ada, gairah masih ada, semua masih ada, semua memang supply-nya yang kurang. Bukan karena para pemain tengah juga tidak punya kualitas tinggi, tapi
pemain-pemain Thailand memang betul-betul mendominasi, sulit untuk diambil alih dominasi Thailand di lini tengah. Semakin ramai sorak-sorai yang terdengar. Tidak hanya teriakan para supporter, tapi juga instruksi yang terus disuarakan oleh para pelatih dan asisten dari pinggir lapangan. Karena Thailand pun juga sadar betul bahwa posisi mereka belum sepenuhnya aman. 1 gol belum cukup tentunya. Melihat bagaimana kualitas dari adik-adik Garuda Pertiwi yang sebenarnya dari segi individu mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita saksikan kembali sebuah peluang berbahaya kali ini dari Thailand U16. Berhasil menggiring bola semakin mendekati. Bagaimana gawang dari Indonesia belum menjadi ancaman berarti bagi Aleana Ayu Arumi, Bung Joy. Ya, Aleana kalau untuk bola-bola yang half gitu ya, itu dia sangat piawai, percayaan dirinya tinggi. Jadi masih bisa diandalkan. Persoalannya adalah pemain yang melakukan syuting tadi begitu leluasa. Ya, dari half mereka masuk ke half Garuda Pertiwi tanpa ada gangguan. Yang ini yang menurut saya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, harus ada upaya yang lebih dari pemain tengah. Karena ini tenaganya pasti udah sangat-sangat maksimal ya. Dan para pemain tengah pun menurut saya bekerja dengan sangat keras untuk bertahan sekaligus menyerang. Ini peluang dari Thailand. Dan seperti biasa tentunya sudah ada satu pemain yang menunggu umpan dari Sataporn Yotsakorntong tadi, Ponapat Papiai. Beruntung pengambilan keputusan tepat dilakukan oleh Aleana Ayu Arumi. Masih belum bisa tenang ini, Bung Joy. Ya, second ball-nya tidak pernah jatuh ke pemain Garuda Pertiwi. Selalu ada pemain Thailand yang lebih siap untuk menerima bola karena posisinya memang mereka menghadap gawang dari Alena. Sementara pemain tengah yang dioper itu posisinya membelakang. Jadi ada sebuah dilema yang dialami oleh para pemain tengah Indonesia untuk menjadi pemain atau menerima second ball dari lini belakang. Ini yang sejak sepak bola babak pertama terus menjadi warna yang paling dominan. Para pemain belakang tidak mampu untuk bisa membangun serangan dengan leluasa karena pemain tengah selalu diganggu. Kita saksikan masih terlihat kesakitan satu penggawa dari Garuda Pertiwi di sana, Febri Arum. Kita akan lihat kembali apa yang terjadi berbenturan dengan Antia Mipo. Ya, ini sebetulnya hadangan yang layak kartu ya. Kita lihat karena posisi dari pemain Thailand itu mencegat laju dengan melebarkan badannya. Ini sebuah pelanggaran yang cukup serius. Biarkan saja keluar tadi bola. Paran ke dalam untuk Garuda Pertiwi. Sudah dilakukan Febri Arum. Sapu keluar kembali oleh para pemain Thailand. Sulit sekali. Begitu gigih ya, para pemain Thailand untuk merebut bola sejak di tengah. Nggak boleh pokoknya masuk ke half mereka. Harus direbut, harus diganggu apapun yang terjadi. Coba untuk mengirim bola ke depan. Ya, umpan-umpan jauh sejauh ini tidak efektif. Ya, untuk melakukan tekanan kepada barisan pertahanan Thailand. Tadi sempat ada insiden antara Fadila dengan Captain. Kita lihat bagaimana warning diberikan oleh Axel Febrian Sinaga, wasit pertama kita di laga kali ini. Kawin tidak tadi berulang kali menengok kepada Fadila seolah menunggu kata maaf ya. Ya, harus sedikit jahil-jahil begitulah karena pemain Thailand pun melakukan hal yang sama kan. Fadila mendapat kesempatan kali ini, langsung dihadang oleh Kawin Tidak Kikuntan. Memasuki menit ke-58 di babak yang kedua.
sangat kesulitan Fadila untuk bisa berlama-lama memegang bola. Ya, pressure yang diberikan pemain tengah dan belakang Thailand kepada Fadila dan Keisha ini memang tidak pernah mereka alami sebelumnya, Conchita. Jadi ini pengalaman baru bagi Fadila dan Keisha, terutama juga bagi Anya juga mungkin juga bagi pemain yang salah satu pemain paling berpengalaman, Shivana, yang mendapatkan lawan yang istimewa pada Grand Final kali ini. Kalau kita bilang ini adalah lawan atau ujian sesungguhnya bagi Garuda Pertiwi, memang terbukti ya. Thailand masih terus menunjukkan keperkasaan mereka hingga memasuki menit ke-59 kali ini. Ya, 1 jam pertandingan sudah berjalan. Ya. Thailand masih dominan di semua sektor. Luar biasa, sorak-sorai, nyanyian dari para supporter tidak henti-hentinya disuarakan di Super Soccer Arena yang lagi nobar juga di lapangan Rendeng dan di pendopo alun-alun Kota Kudus. Terima kasih banyak ya untuk support kalian bagi adik-adik kita, para Sri Kandi yang sedang memperjuangkan mimpi mereka. Kesempatan kali ini, Ayla Diva. Balik Ayla Diva, mundur lagi ke belakang. Harus berhati-hati. Febri Arum sabar menyisiri lapangan. Fadila masih ada kesempatan. Sayang sudah terhuyung-huyung. Ya, sekuat tenaga para pemain tengah dan belakang ini. Febri Arum bekerja luar biasa keras. Dia berlari ada 70 meter itu. Betul. Dia berlari passing 1-2 dengan Fadila tadi sampai akhirnya betul-betul terempas atau alurnya cegat para pemain belakang Thailand yang tampil juga sangat solid. Bahkan hanya Gabriela Chandra juga tidak bisa terlalu banyak tampil di laga kali ini karena tekanan yang terus dilancarkan oleh Thailand U16. Kita lihat kembali ada satu pemain yang harus terbaring kesakitan, Febri Arum. Baru saja kita bahas Febri Arum ini memang banyak sekali melakukan sprint. Membantu ke depan, turun lagi ke belakang. Sepertinya ada ketidaknyamanan di punggung bagian belakang atau kaki nih ya. Saya takutnya hamstring. Ya. Karena dia memegangi bagian belakang paha, betul di daerah betis sampai ke belakang tumit kaki kanannya. Mudah-mudahan tidak ada hal yang serius untuk Febri Arum karena dia betul-betul menjadi palang pintu di sektor kanan pertahanan Indonesia atau Garuda Pertiwi. Masih kita nantikan bagaimana proses recovery dari Febri Arum. Kita akan saksikan kembali. Tidak ada gangguan tadi sebenarnya, memang keletihan karena sebelumnya dia, saya ingat betul, dari posisi belakang tiba-tiba sudah berada di depan. Habis berlari cukup jauh dan ini konstan dia lakukan di sepanjang jalannya laga. Betul, 1 jam paling tidak dia naik turun ya, mencoba untuk melakukan solo manuver, tik-tak dengan pemain yang paling dekat. Tadi terakhir tik-tak dengan Fadila. Ya. Dan membuahkan touch, tapi bukan di kotak penalti, masih sekitar 2-3 meter di luar kotak penalti. Tapi upaya Febri Arum ini memang istimewa, terlepas dari outputnya, dari hasilnya. Tapi dia berusaha untuk tampil segigih-gigihnya menghadapi tekanan besar yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Nah, ini harus dilakukan upaya yang lebih banyak seperti ini, manuver di tengah, langsung mengambil bola di pertahanan Thailand. Satu kesempatan tadi sebenarnya bagi Garuda Pertiwi masih mampu digagalkan oleh Siriprapa Lamnamkam. Lemparan ke dalam, Ayla Diva. Richard Fadila tadi di sana, namun disapu keluar saja oleh Tirita Samrong. Lemparan ke dalam,
Sataporn Yotsakornthong. Laga sudah kembali dilanjutkan. Nori kali ini berupaya untuk mencari temannya, namun sayang sekali ada sedikit kesalahan tadi. Ya, gerakan yang sangat khas dari Nafisa Nori. Satu dorongan keras itu tadi sebenarnya dilakukan oleh Kawinti Kuntot. Dua pemain dari Garuda Pertiwi terjatuh di lapangan. Masih play on saat ini. Iya, pelanggaran pertama menurut saya lebih keras ya. Ya. Terhadap pemain depan Garuda Pertiwi. Ya, kita lihat bagaimana wasit akhirnya mengambil keputusan. Axel Febrian Sinaga. Ada beberapa pelanggaran tadi sebenarnya. Betul. Dalam menit yang sama. Ya, kita saksikan kembali kali ini yang tertangkap kamera dengan cukup jelas dilakukan oleh Phonapat Phaphyay. Dan sebelumnya ini juga Thailand memang seperti yang kita bahas ya, menampilkan performa jauh lebih keras di laga kali ini. Ya, untuk mengimbangi keterampilan teknis individu yang dilakukan yang dipunyai oleh para pemain Garuda Pertiwi. Kartu kuning akhirnya diberikan kepada Phonapat Phaphyay. Meskipun apa yang kita saksikan tadi, satu dorongan keras juga sebelumnya sudah sempat dilakukan oleh kapten kesebelasan Kawinti Kuntot. Kita lihat bahkan dua pemain Indonesia masih tergeletak saat ini, membutuhkan perhatian tim medis. Ada Fadila dan sepertinya satu lagi adalah Ayla Diva. Ya, dua-duanya berbenturan dalam upaya mereka merebut bola di setengah lapangannya Thailand. Ya, ternyata bukan Kawinti tapi nomor punggung 3. Siriprapa Lamnamtam. Ya, kalau kita lihat ini adalah pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh Jaslin tadi terhadap pemain Thailand yang menghasilkan tendangan tendangan bebas yang menghasilkan gol. Tapi perlakuannya berbeda. Ya, dorongan yang sama sebetulnya yang tadi dilakukan juga oleh Jaslin. Tentu menjadi satu laga yang layak disebut partai puncak karena tensi dan juga persaingan tersaji di lapangan begitu tinggi. Ya. Laga sudah kembali dilanjutkan, Buk Joy. Kita akan saksikan bagaimana upaya dari Garuda Pertiwi untuk bangkit kembali. Masih berat ini upaya dari para pemain Garuda Pertiwi untuk menembus pertahanan. Hanya tampil juga mati-matian. Febri Arum naik turun. Fadila mencoba mengambil bola dari second line. Demikian juga Keisha, Nafisa Nori naik turun. Luar biasa sebetulnya penampilan dari para pemain Garuda Pertiwi. Sivana juga naik turun untuk bisa mengontrol sisi permainannya. Titirat Samrong. Kita saksikan di layar kaca apa yang terjadi. Lagi-lagi lakukan sebuah dorongan kali ini kepada Fadila. Ini Jaslin akan masuk. Semakin bergemuruh Super Soccer Arena pada malam hari ini. Dibuang saja tadi bola. Tidak ingin mengambil resiko. Nomor punggung 13 dari Thailand, Harwetai Wong Pridasiri.
Lemparan ke dalam, Shivana. Kembali Shivana. Febri Arum kali ini dapat jegalan tadi dari Titirat Samrong. Lagi dan lagi kartu kuning akhirnya diberikan kepada Titirat Samrong. Satu pemain dari Thailand yang sudah beberapa kali mendapat warning dari wasit pertandingan. Ya, kita lihat. Dan dia juga tadi udah langsung terima karena tahu memang suatu kesalahan. Betul. Dan itu sudah sebetulnya dengan kualitas kesalahan yang sama dalam pelanggaran sebelumnya ya. Ya. Boleh kita saksikan Titirat Samrong melibir keluar dari lapangan tadi. Umpan yang coba diberikan kepada Ponapat Papiai. Lemparan ke dalam cepat sudah langsung dilakukan Garuda Pertiwi. Thailand U16. Mendekati menit ke-70, biasanya memang Coach Timo sudah menyediakan sejumlah pemain untuk bisa masuk menggantikan teman-temannya yang sudah mulai kehabisan tenaga di babak kedua ini. Kita saksikan kembali apa yang tadi terjadi. Handball ini. Ya. Ponapat Papiai. Kawin tidak. Balikan lagi bola ke belakang. Terus berusaha untuk mencari celah. Satapon Yotsa Korntong tadi hadirkan bola ke depan, mengincar Ponapat Papiai. Titirat Samrong, ada kesalahan komunikasi tadi. Bola terlanjur keluar meninggalkan lapangan. Langsung diamankan oleh Febri Arum yang sudah kembali berlari setelah tadi alami ketidaknyamanan di bagian kaki belakang. Ya, ini Fadilah mencoba terus mencari ruang. Dia menurunkan sedikit posisinya di sekitar kotak penalti. Berbahaya kali ini, harus waspada Garuda Pertiwi. Ya, satu pemain masih terbaring kesakitan, nomor punggung 22. Siapa lagi kalau bukan Ayla Diva Khaila. Ya, ini sudah yang kedua dia terbaring. Ya. Semoga tidak ada hal yang serius karena dia betul-betul menjadi kunci juga di sektor tengah. Bukan sebuah pelanggaran. Ya. Dia sebuah keadaan perebutan bola yang 50-50. Terjepit tadi di antara Titirat Samrong dan juga Nantia Mipo. Nomor punggung 4 dan 5 dari Thailand U16 harus terpincang-pincang. Ya, belum efektif ya. Ya. Apalagi efisien. Pola serangan yang dibangun oleh para pemain Garuda Pertiwi, sementara kondisinya juga sudah jauh dari ideal. Ini Febri Arum, mudah-mudahan tidak terjadi hal yang serius. Dia andalan di pertahanan kanan Indonesia. Sudah Garuda Pertiwi, ya sudah terpincang-pincang. ya stabil. Kembali kartu kuning dikeluarkan wasit untuk pemain dari Thailand U16 kali ini, nomor punggung 5 Nantia Mipo. Kita akan saksikan kembali apa yang terjadi. Ya, jelas sekali. Ya, dorongan-dorongan yang ini sudah sangat sering terjadi ya. Sudah menjadi rutinitas dari para pemain Thailand, melakukan dorongan kecil yang tidak kelihatan sebetulnya sebagai dorongan, tapi dampaknya cukup besar. Febri Arum tadi sayangnya harus kehilangan bola. Masih belum mendapat kesempatan menyerang yang cukup nyaman Garuda Pertiwi. Fadilah bahkan terus dibayang-bayangi oleh Satapon Yotsa Korntong. Lemparan ke dalam Febri Arum.
Gabriela Anya Chandra. Kita lihat spreadingnya para pemain Garuda Pertiwi masih terus dikepung. Ya. Siapapun yang pegang bola, ada 6 pemain yang paling tidak. Lagi-lagi satu pemain Thailand nomor punggung 19 kali ini Kanokpon Wantong memilih untuk menjatuhkan saja Nafisa Nori. Ya, ini pelanggaran yang sering sekali terjadi, pelanggaran seperti ini ya. Pergantian pemain akan dilakukan, ada 2 dari kubu Thailand dan 1 dari Garuda Pertiwi. Memasukkan Griselda Viviana Mariana untuk Garuda Pertiwi. Sementara Pokongski dan juga Muang Mun dimasukkan bagi Thailand U16. Harus waspada karena kali 4 Muang Mun juga satu pemain yang sudah menciptakan 2 gol bagi Thailand, tepatnya pada laga semifinal menghadapi Malaysia sebelumnya. Memasuki menit ke-75 di Super Soccer Arena. Papan skor masih terus bertahan 1-0 untuk keunggulan dari Thailand. Tendangan bebas kali ini akan dieksekusi oleh Nafisa Ayasha Nori. Sudah dilakukan, langsung mengarah ke gawang. Masih belum tepat sasaran dan belum menjadi ancaman bagi Dinara Kordem. Kita akan saksikan kembali, Bung Cuy. Ya, sebuah upaya yang terukur. Ya. Sayang masih sedikit di atas Mistar, tapi eksekusinya cukup baik meskipun masih belum tepat sasaran, menghasilkan shot off target. Sebuah peluang yang sama tadi didapatkan oleh Thailand dan menghasilkan 1 gol oleh Kawintida. Selfie cam juga saat ini sedang ditampilkan ya di Videotron yang ada di Super Soccer Arena. Gimana teman-teman yang lagi nonton di Nobar? Jangan lupa ramaikan terus kolom komentar dan juga live chat saat ini. Suarakan dukungan bagi Sri Kandi kita yang sedang berjuang. Garuda Pertiwi masih harus berusaha keras untuk bisa menyamakan kedudukan dan sedikit menjelaskan kalau nanti ternyata berhasil ada gol penyama kedudukan dan berakhir dengan skor 1-1 hingga peluit akhir, apa yang akan dilakukan di partai final kali ini, Bung? Ya, langsung diadakan adu tendangan penalti tanpa perpanjangan waktu. Dan seperti biasa aturan internasional dilakukan dengan 5 pemain pertama, dan kalau masih imbang akan dilakukan tendangan sudden death, artinya diteruskan sampai penendang ke-6 sampai dengan 11 penendang. Tidak ada penambahan waktu dan akan langsung masuk ke adu penalti. Kita lihat mampukah Garuda Pertiwi memaksa Thailand untuk menunjukkan skill individu dalam tendangan adu penalti nanti. Masih harus kita tunggu upaya demi upaya yang terus coba dilancarkan oleh Garuda Pertiwi, namun kali ini Thailand U16 konsisten untuk menekan Kawintida Kikutot kali ini. Dengan umpan jauh ke depan berbahaya, ada satu pemain yang tadi lepas dari pengawalan. Beruntung Febri Arum masih bisa melakukan clearance karena masih ada Warenthorn Pokongski di sana. Kita saksikan kembali, bagus ya scanning bola yang dilakukan oleh Kawintida. Dia lihat ada satu pemain lepas tadi. Ya, passingnya pun sangat terukur dengan deras laju bola yang sangat pas sehingga masih bisa dikuasai untuk kemudian harus dibuang, menghasilkan tendangan pojok bagi Thailand. Semoga tidak menjadi peluang. Saya nggak bisa pastiin ya, ini rame nih. Jaga gawang harus hati-hati. Sepak pojok akan dilakukan. Kanokpon Wantong sudah bersiap di sana. Satu lagi ujian bagi Garuda Pertiwi sudah dilakukan. Harus berhati-hati. Mentia Mipo berduel tadi dengan pemain yang baru saja masuk bagi Garuda Pertiwi, Griselda Vivian Mariana. Lemparan ke dalam, Shivana dipatahkan begitu saja. Harwetai Wong Pridasiri masih terus melanjutkan penampilannya.
tampil sejak menit awal. Menjadi satu pemain yang sulit dilewati oleh Garuda Pertiwi. Hampir 80 menit laga berlangsung di Super Soccer Arena. Anya Gabriela Chandra akan menjadi sebuah lemparan ke dalam bagi Thailand U16. Fadila. Ya, ini pengalaman yang sangat berharga ya bagi terutama bagi para pemain muda yang melakukan debut bersama Indonesia U16. Dalam hal ini tim Garuda Pertiwi, karena ini adalah pengalaman yang super untuk bertemu tim sekuat Thailand dengan segala triknya, dengan segala strateginya, dengan cara bermain yang agak berbeda kemungkinan besar dari tim-tim yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa. Harus lebih Thailand ini agak dalam tanda kutip nakal ya. Jadi permainan set itu bagian dari permainan yang membutuhkan solusi dan penyelesaian, baik penyelesaian individu maupun penyelesaian tim yang sangat solid, karena mereka bermain dalam kesatuan yang sangat apik, nakal-nakal bareng gitu kira-kira, menyerang bareng dengan solid juga, bertahan juga dengan sangat efisien. Jadi ini pelajaran penting lah, pelajaran paling berharga yang terutama kalau kita bicara pemain muda seperti Keisha yang usianya belum lagi 14 tahun, Fadila dan sejumlah pemain lain yang debut bersama tim Indonesia kelompok umur. Ya, sekarang lebih banyak diupayakan passing-passing langsung ke tengah ya, dilakukan oleh para pemain belakang. Kita lihat apakah mampu melepaskan. Anya Gabriela masih berhasil mengalihkan bola kepada Febri Arum kali ini. Sayang sekali harus dijatuhkan. Ya, Febri bukan pemain dengan karakter menyerang ya. Jadi posisi dia ada di overlap di sekitar kotak penalti itu, posisi yang harus langsung disokong karena dia butuh orang paling dekat. Betul. Untuk mendapatkan bola. Keisha sampai baru terlihat lagi di laga kali ini karena sangat terisolasi oleh para pemain dari Thailand U16. Kembali sebuah umpan jauh yang sangat cantik tadi. Awin Tideki Kunton berhasil dipatahkan. Ya, lagi-lagi second ball yang gagal didapatkan oleh para pemain Garuda Pertiwi ya. Sejauh. Ya, satu upaya tadi coba dilancarkan oleh Warantorn Bongkokski. Tendangan-tendangan spekulasi tetap coba dilakukan oleh para pemain Thailand U16. Seolah mengucapkan halo kepada Aliana Ayu Arumi. Ya, sebetulnya efektivitas serangan Thailand di babak kedua agak menurun ya. Tapi mereka tetap tangguh di tengah. Mereka tetap tangguh dalam bertahan, membuat Fadila, Keisha, masih belum punya kesempatan. Apakah itu bola-bola yang matang maupun eksekusi soloran atau eksekusi sendirian, belum lagi mereka mendapatkan kesempatan itu. Kita saksikan kembali apa yang terjadi tadi di antara Keisha dan juga nomor punggung 8 Warantorn Bongkokski. Ya, sebuah situasi bola mati, apakah mampu
konversi menjadi peluang dan konversi lagi menjadi gol. Kita akan lihat. Sudah bersiap di sana Raisya Novita Amalia. Dia belum mampu membuat kemelut di depan gawang Thailand. Masih dipatahkan oleh betapa solidnya pertahanan dari kubu biru ini. Sangat solid bertahan. Warantor Pukowski harus berkorban tadi untuk bisa membuang bola. Shivana berhadapan dengan nomor punggung 9 Kaliapat Buangun. Lemparan ke dalam Satapor Yotsa Kartong. Muangun tadi bertubrukan dengan satu pemain dari Garuda Pertiwi. Kita lihat Shivana ternyata ya. Ya, dengan Shivana. Ya, setelah tadi mendapat pengawalan dari Raisya Novita Amalia. Ya, kembali satu pemain yang masih terbaring di lapangan hijau dari Garuda Pertiwi. Kita akan lihat bersama. Ya, ini sangat disayangkan Raisya Novita Amalia, satu pemain yang terus membantu pertahanan dari Garuda Pertiwi. Sepertinya sudah mulai kelelahan dan terpincang-pincang, Bung Joy. Ya, pertandingan intensitasnya sangat tinggi sejak sepak mula bahkan. Jadi ya bisa dimaklumi bahwa benturan-benturan pun lebih keras dari biasanya. Kita saksikan kembali tadi satu eksekusi dari Nafisa Nori yang sayangnya masih belum tepat pada sasaran. Aliana Ayu Arumi kembali harus mendapat ujian. Tendangan kali ini akan dieksekusi oleh Kanok Pornuantong. Tendangan bebas yang kalau kita lihat dari jarak cukup ideal ini. Betul, untuk menciptakan peluang bahkan bisa langsung ini. Ya. Bahaya. Aliana harus waspada dengan tendangan melengkung. Kita saksikan. Sudah dilakukan, masih mampu dihalau tadi oleh pagar betis dari Garuda Pertiwi. Ya, menghasilkan tendangan sudut yang kembali belum aman ini. Betul. Mereka mampu menciptakan kemelut. Ya. Ini yang paling dikhawatirkan dari kemampuan Thailand menciptakan kemelut, peluang dan shooting. Ini yang paling berbahaya. Sepak pojok sudah dilakukan. Bola atas merah ya. Ada beberapa pemain yang tadi sudah siap menyambar bola. Salah satunya tentu sang kapten Karintida. Griselda tadi kita lihat. Satu pemain dari Thailand, Sripapa Lamnamkam, juga sangat piawai dalam duel-duel udara. Sepak pojok akan dieksekusi oleh sang kapten langsung, Karintida. Siap dia di sana. Sudah dilakukan. Berbahaya dan lagi-lagi menjadi sebuah gol bagi Thailand U16. Karintida Kikunto dua kali mencatatkan namanya dalam papan skor kali ini. Tapi kita lihat ada apa? Mungkin ada pelanggaran. Ya. Kita akan lihat. Kita akan menunggu kembali apa keputusan dari wasit. Ini merupakan gol kedua dari corner yang diciptakan oleh seorang Karintida Kikunto. Sebenarnya kalau kita bicara Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Ya, kita Apa? lihat kalau ada siaran ulangnya atau Ya. mungkin ada tinjauan VAR, kecuali wasit sudah sangat yakin dengan pelanggaran. Kita akan saksikan kembali apa yang terjadi ya. Apa ada hadangan atau gangguan? Tidak terlihat ada kendali atau kendala maksud saya. Ya, ada pergerakan pemain
Thailand yang dianggap ya mungkin besar dianggap mengganggu pergerakan kiper Alena. Papan skor kembali pada angka 1-0 teman-teman di Super Soccer Arena. Sepak pojok dari Kawin Tidaki Kuntot yang tadi berhasil menggetarkan gawang Aliana Ayu Arumi harus dianulir. Kembali membuka kesempatan bagi Garuda Pertiwi. Memasuki menit-menit akhir dari laga di babak yang kedua. Ya, sebuah upaya terus dilakukan ya menjelang berakhirnya babak kedua, menit-menit akhir menjelang 90. Tapi tetap saya melihat ada problem besar yang masih terus dihadapi oleh para pemain Garuda Pertiwi untuk memasuki kotak penalti, membuat peluang dan mengkonversi menjadi gol. Kembali sebuah ancaman masih coba dilancarkan oleh Thailand U16. Ya, bahaya ini Muangun di sana. karena touch terus dilakukan, sentuhan terus dilakukan di kotak penalti. Harus benar-benar mengawal pergerakan dari Warantorn Pokokski, para pemain dari Garuda Pertiwi. Tiamipo dan Mereka Shile. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Thailand U16. Harus waspada sekali lagi. Pokokski coba dari sisi yang berbeda. Anokporn Wantong. Satu tendangan keras tadi, untungnya masih mampu diblok. Mengenai tubuh dari salah satu punggawa Garuda Pertiwi, masih terbincang-bincang nih Raisya Novita Amalia. Ya, sudah habis-habisan ini para pemain belakang dan pemain tengah dari Garuda Pertiwi untuk menahan betapa gencarnya serangan dari para pemain Thailand, Wintida dan kawan-kawan. Mereka ada satu dorongan tadi ia lakukan kepada Griselda. 5 menit tambahan waktu yang diberikan di babak kedua ini. Masih belum surut semangat para supporter yang terus bernyanyi di Super Soccer Arena. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ya, kita lihat screening ball dari bahaya ini. Satu tendangan dari Kawin Tidaki Kuntot tadi masih melambung tipis saja di atas Mister gawang Aliana Ayu Arumi. Ya, kembali harus kita analisa bahwa penguasaan bola mereka sangat solid. Ya. Ketika satu pemain mendapatkan bola itu screeningnya sangat baik. Dia membaca kanan kiri, possessionnya juga solid, sulit untuk diambil atau direbut oleh para pemain Garuda Pertiwi. Ini rata para pemain Thailand, Ya. kualitasnya seperti itu. Sehingga memang kalau kita bicara dalam konteks mereka membangun serangan, dibangun dari keterampilan individu yang untuk malam ini sulit untuk bisa ditandingi ya, atau diimbangi Ya. oleh para pemain Garuda Pertiwi. Ini tadi situasi netral, akan dilakukan jambol dan sudah dilakukan untuk keuntungan atau advantage Thailand. Masih Thailand U16. Sapu keluar tadi. Belum berakhir ancaman. Tidak tepat sasaran. Apa yang coba dilakukan tadi oleh Harwe Taiwong Pridasiri. Di laga kali ini memang jelas terlihat ya bagaimana 30 tahun pembinaan dibandingkan dengan kurang lebih 3 tahun pembinaan dari Garuda Pertiwi atau Indonesia secara menyeluruh di sektor sepak bola putri kelompok umur. Ya, dan Coach Simo memang mengakui Thailand adalah sebuah liga yang berbeda. Ya. Dia selalu mengingatkan bahwa pembinaan itulah pentingnya, sehingga Thailand ini bukan simsalabim juga bisa sampai pada level seperti ini. Mereka sudah melakukannya sejak medio 90-an secara intens.
dan tidak main-main dalam melakukan pembinaan Federasi Sepak Bola Thailand, sehingga kita tahu di kelompok senior mereka 2 kali menembus Piala Dunia tahun 2015 dan 2019. Jadi memang secara umum pembinaan sepak bola kelompok putri di Thailand sudah jauh lebih advance, jauh lebih maju daripada Indonesia yang boleh dikatakan baru seumur jagung. Betul. Dan itu semua diinisiasi oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation. Dan sampai kalau kita bicara dalam level turnamen internasional sampai dengan grand final saja, menurut saya itu sudah sebuah pencapaian yang sangat baik. Bahkan ya menurut saya kalau bisa jadi juara bonus, kalaupun tidak is okay. Karena bagaimanapun ini kita harus mengakui sampai dengan hampir berakhirnya babak kedua, Thailand masih dominan dengan unggul 1 gol, sementara Indonesia masih terus mencari solusi, belum dapat juga sampai dengan 1 menit menjelang pertandingan berakhir. Ya bagaimanapun memang kelihatan kualitas ya, Conchita, kalau kita bicara kualitas ini tadi ada mereka bisa mencetak 1 gol dari tendangan sudut yang dianulir oleh wasit. Boleh kawin tidak, Kikunton kali ini belum menjadi satu ancaman. Masih belum tepat pada sasaran. Bahkan kita lihat Jaslyn Kayla Virial juga sudah memegangi kakinya di lapangan hijau. Ini Jaslyn ya? Nomor punggung 4, Jaslyn Kayla Virial. Oh Jaslyn ya? Ya. Ya sudah dibebat kakinya. Ya, sepertinya memang ada kram ini. Ya, Nafisa Nori, di latar belakang ada Shivana, sudah tampil habis-habisan. Ya. Bagaimanapun mereka tetap membanggakan Indonesia. Tentu. Dengan semua perlawanan yang mereka berikan kepada sang unggulan utama Thailand. Meskipun ya kita tahu bahwa ada kualitas yang berbeda yang dihadapi oleh Alina dan kawan-kawan di turnamen kali ini, tapi betul, ini pelajaran yang luar biasa berharga. Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia. Dan teman-teman, itulah dia akhir dari pertandingan final Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Kemenangan menjadi milik Thailand U16.